Ini ternyata kita berbuat seperti ini Bapak Ibu, itu di media sosial itu banyak kemudian kontraproduktif. Ya ini dianggap sebagai mereka yang keracunan agama sangat takut keracunan alkohol. Coba bayangkan, ada yang komen seperti itu. Nah, jadi agama dianggap sebagai racun, agama dianggap sebagai ya tadi mereka tidak bebas untuk melakukan apa yang diinginkannya. Ini. Kok yo ora gelem Siti Eding to? Si gendeng ya wis gendeng istilahnya. Si gendeng saya dadi bingung. Dikomentari kadang yang keras-keras. Carilah simpati dan empati yang banyak dari masyarakat. Kalau sudah terpilih, buatlah undang-undang seperti yang diinginkan. Yaitu kalau mereka yang mencari simpati, kita tidak cari simpati. Kita berdakwah tidak mencari simpati, tapi adalah menegakkan kebenaran. Miras ki penake tengok-tengok. Suruh berdiri niat liut. Ya ini kalau orang mabuk kan gitu ya. Orang mabuk ya nggak bisa berdiri, mereka terhuyung-huyung mabuk gitu, tidak bisa berpikir jernih. Ini yang kita harus waspada. Jadi mereka menjual kepada anak-anak, mereka menjual kepada remaja, menjualnya melalui online. Dengan mudah mereka mendapatkan hal tersebut. Ya kalau remaja, anak-anak kita sudah kemudian kecanduan minuman keras, itu berbahaya. Karena yang terserang adalah akal pikirannya. Akal pikir tidak jernih lagi kalau sudah kemudian mereka terkotori dengan minum-minuman keras. Ada yang kemudian komen, kenapa takut dengan maraknya miras? Yang perlu diperhatikan dan utama harus dijalankan adalah keselamatan kaum wanita dari perkosaan, kesetaraan gender dalam kerja, kehidupan anak yatim piatu dan lansia, serta korupsi yang merajalela sekarang. Bukanlah miras, bro. Miras juga harus diperhatikan karena berbahaya. Ya kesetaraan gender boleh. Bagaimana kemudian kita menyelamatkan wanita dari perkosaan? Sangat setuju, kita boleh seperti itu, harus gitu ya. Kemudian kehidupan anak yatim piatu, lansia kita perhatikan, itu harus. Korupsi kita jauhi, harus. Tapi yang namanya miras sebagai sebuah kejahatan, keburukan, itu juga harus kita jauhi. Nah ini Bapak Ibu, kalau kemudian kita di media sosial yang adanya keburukan saja, mereka berkomen, komennya ya komen yang jelek-jelek, maka perlu adanya, kalau saya itu ada orang yang ditugasi untuk menjadi buzzer kebaikan. Itu perlu ada. Kalau buzzer keburukan kan banyak, buzzer yang kemudian menge-share keburukan supaya kemudian benar-benar akhirnya menjadi keburukan itu tidak kentara, akhirnya menjadi benar, seolah-olah menjadi benar. Ada buzzer-buzzer seperti itu, maka kita perlu buzzer kebaikan. Tuku omben-omben saiki kaya tuku wedang putih. Nah, rusak Jogja lek. Nah ini komentar yang bagus ini. Ya, jangan sampai kemudian membeli miras seperti membeli wedang putih, membeli air mineral, membeli air ya wedang yang mungkin teh kemasan. Jangan sampai seperti itu, akan rusak sebagai kota pelajar ini. Nah ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Rusaknya moral anak diawali dari dalam keluarga. Bagaimana keteladanan dan pendidikan orang tua sangatlah besar pengaruhnya. Ini harus ada yang kemudian mengkantor dengan kebaikan-kebaikan.
bahwa betul rusaknya moral ya diawali dari keluarga. Maka keluarga menjadi teladan, pendidikan penting, di sekolah juga penting. Bapak Ibu guru harus memperhatikan anak-anaknya, harus kemudian cek tas-tasnya ini, apakah mereka membawa minum-minuman keras, apakah mereka membawa pil, koplo, ekstasi dan lain sebagainya, itu harus dicek. Termasuk bagaimana orang tua mendidik anak-anak kita. Nah, akhirnya siapa sebenarnya yang viral di era digital ini? Nah, Bapak Ibu, berbagai cara ya mereka lakukan untuk memperoleh uang. Ternyata sekarang ini ya mendapatkan uang dari ketenaran, dari keviralan ini. Ada pernah mandi lumpur di aplikasi TikTok gitu ya. Sekarang yang viral, kemudian mereka berusaha untuk mencari rupiah melalui digital. Maka ada ini pengamat media sosial ini yang kebetulan juga di MPI Pusat bersama dengan Prof. Muklas, Rektor UAD, Mas Ismail Fahmi ini penemu drone emprit, menyebut fenomena ini lahir akibat munculnya keinginan semua orang untuk menjadi influencer di media sosial, orang yang berpengaruh. Cara yang dilakukan untuk mencapai hal ini adalah dengan membuat konten yang viral. Membuat konten viral hanya tidak ada 1 menit, Bapak Ibu, hanya hitungan detik saja mereka membuat konten viral. Hitungan detik saja. Seperti baunya kemarin ketika meraih juara Olimpiade ya, panjat tebing itu kan hitungan detik saja. Hitungan detik. Itu menjadi viral. Hanya 4 detik, kadang 5 detik. Tidak ada 1 menit. Itu kemudian dakwah disebarkan, diluaskan. Mereka membuat konten viral itu dengan 2 cara, Bapak Ibu nih. Semua konten tanpa memikirkan dampak positif dan negatifnya bagi penonton akan tetap diproduksi selama berpotensi untuk menjadi terkenal, menjadi viral. Mulai dari konten lucu hingga konten-konten yang berbahaya agar menjadi eksis ini, agar menjadi eksis. Nah, konten viral ini mereka peroleh itu dengan 2 cara, yaitu dengan konten yang kontroversial. Jadi menolak miras, kemudian dikanter dengan bagaimana miras seolah-olah itu menjadi hal yang penting. Itu kontroversial, menjadi kontraproduktif. Kemudian hal-hal yang menyentuh emosional. Jadi Bapak Ibu, ada yang kemudian mengemis dengan cara mereka mengunggah di YouTube-nya, di TikTok-nya, di media sosialnya, itu jadi viral. Jadi seolah-olah sebagai tsunami informasi. Ini media sosial seperti ini sangat masif sekarang, Bapak Ibu. Dan mohon maaf, itu ketika kita algoritmanya membuka kejelekan-kejelekan, maka yang dibuka ya semuanya kejelekan-kejelekan. Ini perlu ada alternatif platform yang bagus ini. Indonesia perlu membuat platform agar algoritmanya ataupun Muhammadiyah ini harus bisa membuat, harusnya yang tentu yang positif, yang baik-baik bisa di-share. Nah ini harus diviralkan, bahwa UAD halal centernya meraih best halal innovation itu. Ini harus viral, harusnya kemudian di-share agar menjadi bagus
kemudian pengajian seperti ini di Islamic Center, mungkin kajian-kajian yang cukup singkat tapi kemudian mengena, jadi memviralkan yang singkat-singkat tapi mengena.